Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan. Terlebih hari yang lalu kita boleh bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pagi hari ini saudaraku, saya mengajak kita semua menaikkan syukur kita kepada Allah atas segala kebaikannya. Mari sama-sama saudaraku kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih lagi bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati negeri kami dan kami sungguh bersyukur akan hal itu. Pagi hari ini ya Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita naikkan ucapan syukur dan pujian kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita katakan, syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
ditinggikan, dipuji dan disembah. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, ya Yesus, sungguh besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau tolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, lawat kami pada hari yang baru ini, agar senantiasa karya-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini adalah seri di mana kita bersama-sama baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, ataupun mungkin Bapak Ibu Saudara mendengarkannya setelah kemerdekaan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kata merdeka sepertinya memang sangat menggugah setiap hati kita. Dan di tengah-tengah momen kemerdekaan kita selalu mengingat adanya pembebasan, adanya kelepasan, ya, adanya sebuah keleluasaan, ya, keleluasaan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jauh sebelum itu tentu saja bahwa berbicara kemerdekaan atau kebebasan di dalam iman Kristen, kita tentu telah mengetahui itu pertama kali. Dan kita terbebas, terlepas bukan dari sesuatu yang biasa, tetapi kita bebas terlepas dari sesuatu yang luar biasa. Maka kita akan membaca satu bagian firman Tuhan menjadi landasan kita pada pagi hari ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Firman Tuhan terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang kelima ayat 13. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat jelas bagi kita semua pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengingatkan bahwa memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Kenapa kita dipanggil untuk merdeka? Sebab Yesus Kristus menginginkan kita bebas terlepas dari segala kuasa dosa dan maut. Kita semua dipanggil, kita semua diajak untuk menjadi orang yang merdeka. Dan nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada kemerdekaan yang tidak diperjuangkan. Tidak ada kemerdekaan yang pasif. Tapi kemerdekaan itu diawali dari sesuatu yang aktif. Bagaimana para pahlawan kita berjuang, berdarah-darah, bahkan sampai ada yang mati untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan. Nah, tahukah kita juga di dalam iman Kristen ada yang telah berdarah-darah, ada yang telah memperjuangkan kita untuk mengalahkan kematian dan maut. Dan pertarungannya bukan di bumi. Pertarungannya atau ladang pertempurannya itu bukan sekedar di bumi, tetapi dia masuk ke dalam ladang pertempuran yang sesungguhnya, yaitu adalah kematian dan maut. Yang tidak pernah ada orang yang mengalahkan kematian. Semua orang takluk kepada kematian. Raja melawan raja, raja yang kalah atau raja yang menang sama-sama akan mati. Kerajaan melawan kerajaan, kerajaan yang menang dan kerajaan yang kalah, semua orangnya akan mati. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan maut dan kematian, tidak ada.
Semua takluk kepada kematian. Tetapi Yesus Kristus memberikan kita sebuah pengetahuan, memberikan kita sebuah janji, memberikan kita sebuah pengharapan bahwa di dalam Dia ada kebangkitan, di dalam Dia ada pengharapan hidup yang sungguh-sungguh nyata, dan Dia nyatakan itu bahwa Dia yang mati, Dia pula yang bangkit. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, itu telah diberikan bagi kita semua. Dia telah menyatakan itu bagi kita semua, dan Dia mau memberikan itu semua kepada kita. Oleh sebab itu bahwa kita tidak dipanggil untuk hidup di dalam dosa, melainkan bebas dari dosa. Ada tiga poin yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah merdeka dari belenggu dosa, bukan bebas berbuat dosa. Kemerdekaan di dalam Kristus berarti terbebas dari perbudakan dosa dan ketakutan akan penghukuman, ketakutan akan kematian. Namun merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja menuruti hawa nafsu kita sendiri. Kemerdekaan sejati adalah pembebasan dari dosa, dari kuasa maut, agar kita memiliki kemerdekaan untuk memilih hidup benar sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kita semua. Pasca manusia jatuh dalam dosa, dia dalam segala keputusannya tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kita butuh Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh Dia yang mengarahkan setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka untuk melayani melalui kasih. Kemerdekaan Kristen tidak berfokus pada hak pribadi atau egosentris, melainkan berorientasi pada pelayanan kepada sesama. Orientasinya adalah kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kristus memerdekakan kita supaya kaki dan tangan dulu yang terikat oleh dosa kini terbebas, dan itu kita gunakan untuk merangkul, melayani, membagi kasih kepada yang lain. Agar dalam kehidupan kita membuktikan bahwa kita orang yang merdeka. Kita tidak dibatasi untuk kepada siapa kasih itu dituju, tapi sebagaimana Kristus, Dia datang untuk mati dan bangkit bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang bebas untuk tidak memilih-milih kepada siapa kasih itu mau diberi, tapi kepada siapa yang membutuhkan, siapa yang memerlukan. Kita bersedia untuk melayani, karena itulah panggilan kita semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau kita semua merdeka di dalam pelayanan kita, dalam penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana para pahlawan bangsa Indonesia berkorban demi masa depan negara kita, Indonesia. Orang yang merdeka dalam Kristus juga dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Kemerdekaan rohani harus berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat, harus dapat dirasakan Bapak Ibu Saudara oleh banyak orang. Oleh sebab itu kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan berbuat dosa, tapi setelah kita menyadari kita merdeka, sama-sama kita ambil keputusan untuk kemerdekaan kita pakai untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dalam pekerjaanmu, di dalam keluargamu, di dalam studimu, dan dimanapun kau berada, bahwa engkau mau melayani Tuhan. Justru karena engkau telah dimerdekakan, nyatakanlah rasa syukur kita di hadapan Tuhan melalui pelayanan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Lawat tiap-tiap kami, untuk kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau memerdekakan kami lebih daripada kemerdekaan yang biasa. Engkau memerdekakan kami, memberikan kami hidup kekal, melepaskan dan membebaskan kami dari kutuk dosa dan maut. Sungguh besar karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Lawat kami selama 1 hari ini, di dalam segala aktivitas kami, keluar masuk kami, kendaraan kami dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Engkau berikan bagi negara kami. Dan kami juga turut merenungkan dan merasakan kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi jiwa kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang juga telah senantiasa mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.